Halo guys, jadi kita hari ini bakal ngelakuin wawancara di kantor DPRD Kabupaten Pandeglang. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari mahasiswa kampus Unpar Serang, kami mau mewawancarai seputar APBD terhadap di DPRD ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu pelajar saya Haris Kamera. Saya Anwar Fondi. Saya Muhammad dari sekolah. Dan saya Rina Kustumka. Saya juga tulisan ya. Mungkin dari bapaknya mau memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya. Jadi mohon maaf juga karena emang kan surat memang untuk DPRD ya. Ya. Ya, cuma karena banyaknya kesibukan beliau kan dan kegiatan di rumah dan itu. Jadi ya saya mewakili dari sebelumnya dari Kota Umum 2 di Paseban saya mewakili untuk menerima akan dan untuk wawancara ini mudah-mudahan sehingga hal yang ditanyakan saya bisa jawab untuk Jadi dalam proses penyusunan APBD ini, bagaimana sih proses penyusunannya dari tahapan perencanaan sampai disahkannya di DPRD gitu Pak? Proses penyusunannya. Ya, oke. Terima kasih. Dalam DPRD itu kan emosi nasional ya. Jadi DPRD Kabupaten Pandeglang itu dalam melaksanakan tugas pokoknya itu memiliki 3 fungsi. Yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, kebetulan dalam APBD ini masuk dalam fungsi penganggaran. Jadi dalam pemerintahan itu kan fungsi anggaran ini yaitu kerjasama antara bupati dan DPRD dalam menyusun APBD. Nah, penyusunan APBD-nya ini bersama-sama, ya kayak gitu. Walaupun yang diusulkan dari bupati, tapi ada persetujuan bersama oleh DPRD. Nah, di mana dimulainya? Kalau misalkan mulainya itu bupati itu mengusulkan melalui mengirimkan draft dokumen yaitu kebijakan umum anggaran dan prioritas prioritas pelakon anggaran sementara, itu diusulkan bulan Juli sampai Agustus. Nah, itu ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasan. Setelah masuk surat disposisi oleh pimpinan itu akan dijadwalkan pembahasan. Nah, pembahasannya oleh siapa? Yaitu oleh Badan Anggaran dengan eksekutif dalam hal ini bupati yang biasanya menunjuk tim anggaran pemerintah daerah tim PAPD dalam pembahasannya. Nah, pembahasannya tidak satu kali pembahasan, tapi ada beberapa tahapan pembahasan. Dari pembahasan awal, pembahasan rapat kerja komisi dengan OPD di sektornya, rapat finalisasi, sampai dengan penetapan kebijakan umum anggarannya itu dalam rapat paripurna. Itu belum selesai jadi APBD-nya. Nah, itu baru kebijakan, baru nota kesepahaman. Gitu. Nah, setelah dua PPAS itu ditetapkan, dievaluasi lagi oleh Gubernur dan Kemendagri. Setelah turun hasil evaluasinya lagi, Bupati mengirim lagi surat untuk dijadwalkan pembahasan APBD. Yaitu tahapannya itu Bupati mengirim draft nota rancangan APBD. Nah, kayak gitu. Setelah ditetapkan, DPRD itu membuat jadwal paripurna untuk pelaksanaan pembahasan APBD. Paripurnanya tidak satu kali. Yang pertama, rapat paripurna nota penjelasan yang disampaikan oleh Bupati. Nah, setelah disampaikan isinya apa saja di APBD tersebut, nah, DPRD itu menanggapi dengan adanya pandangan fraksi-fraksi. Gitu. Apa saja sih yang prioritas yang ininya? Nah, kelemahan apa aja? Misalkan untuk masyarakat, kayak gitu. Setelah ditanggapi, nah dijawab lagi oleh bupati.
yaitu melalui jawaban bupati. Setelah itu selesai, pembahasan kembali antara badan anggaran, nanti kecil lagi dengan TAPD lagi pembahasannya. Karena kan ketika di Ketua PPAS itu masih kebijakan umumnya, belum ke teknis, nanti APBD ini udah ke teknis. Kayak gitu, OPD ini nanti akan melaksanakan urusan apa saja, anggarannya berapa saja, nah itu dibahaslah misalnya sampai finalisasi setelah misalkan disetujui semua kayak gitu kan, melalui bergabung dan lain-lain. Nah, ditetapkanlah dalam paripurna persetujuan DPRD. Itu ada syaratnya juga. DPRD-nya pun, anggota DPRD itu harus 3/4 yang hadir dari seluruh anggota kayak gitu untuk penetapan APBD. Itu di situ nanti ada dibuat berita acara persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD. Setelah itu belum selesai. Nah, kayak gitu masih ada lagi dievaluasi lagi ke gubernur. Kayak gitu takutnya ada catatan-catatan yang dalam APBD ini tidak sesuai dengan aturan pemerintah pusat atau misalkan sesuai dengan RPJMN atau RPJMD kayak gitu. Setelah itu turun hasil evaluasinya disempurnakan lagi melalui rapat badan anggaran dengan tim anggaran. Nah, kalau itu sudah selesai, sudah semuanya, baru diregister oleh gubernur kembali. Nah, sampai ke ke daerah lagi itu ditetapkanlah jadilah APBD Kabupaten Pandeglang tahun untuk tahun berikutnya. Seperti tahapannya itu sampai ya maksimal itu 31 Desember tahun berjalan itu harus sudah ditetapkan. Seperti itu. Di prosesnya itu panjang ya? Cukup panjang ya, 1 tahun juga. Kita berjalan itu. Mungkin dari saya bertanya bagaimana kerjasama antara DPR dengan pemerintah, bagaimana kerjasama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Nah, kalau misalkan kerjasamanya itu, jadi komunikasi dan koordinasinya itu harus sesuai dan tepat juga. Ya, tadi kan ada tahapannya, jangan sampai misalkan karena dalam APBD ini DPRD itu tidak menyusun langsung dalam hal pembuatan APBD-nya kayak gitu. Karena yang membuat APBD-nya itu semua dari bupati. Nah, kerjasama dalam hal ini mungkin yaitu terkait koordinasi dalam penetapan APBD-nya. Karena ketika nggak ada kerjasama dan lain-lain, ketika deadlock, penyusun APBD ini biasanya ya agak ketunda kayak gitu. Cuma sampai saat ini Kabupaten Pandeglang itu bupati dengan DPRD-nya cukup solid dalam kerjasama untuk penyusunan ya. Ngomong sebelumnya kita kan bahas mengenai terkait PBD ya, Iya. itu sangat benar juga kita akan sebagai topik. Kalau dari saya itu biasanya bidang apa sih yang menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD? Kalau misalkan APBD itu kan emang kita mengacu dari APBN juga strukturnya, karena kita tidak terlepas dari penyusunan pusat juga, karena anggarannya juga kita ada dari dana alokasi umumnya dan dana alokasi khusus juga yang digelontorkan dari pusat juga kayak gitu. Makanya standar untuk bidang prioritasnya itu yaitu ya dengan pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 30% itu wajib dianggarkan di APBD strukturnya kayak gitu. Jadi dengan komposisi itu kan anggarannya seperti itu dan sisanya itu tersebar di pembangunan kesejahteraan masyarakat juga kayak perlindungan anak kayak gitu kan, untuk ya penunjang kegiatan lainnya. Ini sih seperti itu. Yang penting urusan wajibnya itu harus diprioritaskan, itu urusan wajibnya. Jadi kesehatan, pendidikan itu udah tertutur, itu urusan wajib. Apalagi kan kalau Kabupaten Pandeglang ya kita infrastruktur masih jauh ketinggalan dengan kabupaten kita yang lain. Jadi ya prioritas bisa lebih diutamakan kalau infrastruktur kayak gitu. Baik, Bapak, pertanyaan saya bagaimana cara DPRD
menyesuaikan APBD dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Nah, kalau DPRD itu kebutuhan masyarakat itu, kita emang DPRD itu ada yang namanya jaring asmara. Nah, itu ya jaring asmara itu jaringan aspirasi masyarakat. Ya, kayak gitu. Nah, itu yang sering kita pakai dengan istilah reses itu kan kayak gitu. Jadi jaring asmara, jaringan aspirasi masyarakat. Nah, itu di dalamnya itu, jadi ketika anggota DPRD ini ke masyarakat turun, nah mereka menjaring aspirasi usulan-usulan, baik misalkan dari infrastruktur, kayak gitu kan, terus MPLH, kesehatannya, kayak gitu kan, dari misalkan pertaniannya. Nah, setelah itu kita kita rekap kayak gitu kan oleh DPRD, dilaporkan dalam paripurna, itu masuk ke pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu pokir. Nah, bagaimana sesuai dengan undang-undang itu DPRD itu mempunyai hak untuk mengusulkan kayak gitu. Kalau misalkan di pemerintahan daerah menjadi bupati itu melalui musyawarah dari desa, misalkan masyarakat usulnya ini dari PRT ke desa ke kecamatan, nyampe ke kabupaten. Nah, kalau DPRD dia punya, kalau misalkan jalan itu jalan tol. Nah, jadi dari masyarakat itu langsung ke DPRD. Nah, DPRD itu langsung input ke aplikasi kayak gitu untuk usulan. Nah, itu usulan itu pokok pikiran DPRD. Di dalamnya itu usulan prioritas yang dihasilkan dari jaring asmara itu kayak gitu. Nah, itu usulannya. Ini pertanyaan selanjutnya, apa harapan dari Bapak terhadap pengelolaan APBD di depan? Kalau pengelolaan APBD, kita mungkin selaku misalkan masyarakat, apalagi kalau misalkan DPRD itu kan harapannya untuk apa? Serta merta untuk kesejahteraan masyarakat. Kayak gitu. Kesejahteraan masyarakat itu kita kan dilihat dari misalkan infrastruktur yang ngurus semua kayak gitu, kesehatannya, pendidikannya kayak gitu. Karena kenapa penyusunan APBD ini bertujuan untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi ya harapannya walaupun mungkin ya sekarang kan dengan situasi ekonomi dan lain-lain kan kayak gitu, anggaran misalkan dari pusat juga banyak dipangkas untuk PDA dan lain-lain kan kebutuhannya, cuma kan prioritasnya itu jadi semua untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Ya walaupun mungkin belum puas ini ya, kita belum bisa memuaskan untuk masyarakat kebutuhan yang lebih optimal lainnya, karena ya Kabupaten Pandeglang belum sama, tidak sama dengan kabupaten kota yang lain yang dengan APBD-nya yang adanya tinggi dan lain-lain kayak gitu. Cuma ya intinya semua untuk kemasyarakatan masyarakat gitu itu. Sebenarnya pertanyaannya udah cukup puas juga dari kami, jawabannya juga udah jelas ya. Mungkin kita tutup aja Pak ya. Kami dari Mahasiswa Pam, Abdullah, mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya Pak. Oh iya. Terima kasih untuk waktunya. Kami tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita udah beres lakuin wawancara tadi ya di kantor DPRD Kabupaten Pandeglang. See you di tugas-tugas selanjutnya. Bye bye. Yeah.